Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan restrukturisasi itu untuk merger. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai konsolidasi dan juga akuisisi. Kita akan mulai pembahasannya. Nah, untuk konsolidasi ini berdasarkan hukum, kita lihat berdasarkan pasal 1 angka 2 PP 27 garing 1998, ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan syarat membentuk satu perseroan terbatas baru dan masing-masing PT yang meleburkan diri itu nanti dibubarkan. Ini berdasarkan hukumnya. Kemudian tujuan konsolidasi ini untuk penataan pada seluruh perusahaan yang meningkatkan daya saing, kemudian juga untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kita lihat di sini dalam manajemen, upayanya itu untuk menata sistem manajemen yang ada di dalam perusahaan tersebut untuk meningkatkan daya saing. Dan konsolidasi di bidang hukum ini tujuannya untuk meningkatkan status badan hukum dari perusahaan tersebut. Kemudian kita lihat untuk proses konsolidasi, di sini ada beberapa proses yang harus dilakukan, dimulai dari ada nama dan tempat kedudukan PT yang melakukan konsolidasi, kemudian alasan dan penjelasan direksi PT masing-masing yang akan melakukan konsolidasi, kemudian terkait dengan rancangan perubahan PT hasil dari peliburan tersebut, tata cara pengubahan saham dari masing-masing PT yang akan melakukan konsolidasi. Kemudian ini juga neraca ya terkait dengan laporan keuangan harus dipersiapkan. Untuk laporan keuangan ini meliputi 3 tahun untuk buku terakhir dari semua PT tersebut. Dan harus diperhatikan juga terkait dengan hal-hal yang perlu diketahui oleh masing-masing pemegang saham pada perusahaan yang ada. Nah, kelebihan konsolidasi kita lihat ini banyak hal ya, ini baru sebagiannya saja, di mana skala ekonomi kita lihat menjadi akan lebih besar. Kemudian juga stabil dan memperpanjang umur perusahaan. Maksud memperpanjang ini berarti kan kinerjanya baik dan mampu bersaing di industrinya gitu. Jadi untuk kinerjanya ini lebih stabil. Kemudian kita lihat juga struktur yang lebih mudah. Jadi dengan dilakukan konsolidasi, struktur organisasi juga dibuat lebih ramping. Kemudian manajemen ekonominya yang lebih ringan, mengurangi kompetisi karena bisa jadi yang melakukan konsolidasi adalah dengan pesaing-pesaingnya. Nah, apapun sebaliknya. Nah, ini kemudian menambah kekuatan finansial ya. Jadi kemampuan dalam memperoleh profitabilitasnya semakin meningkat, hal ini akan menambah kekuatan finansial dari masing-masing perusahaan tersebut. Kemudian kita lihat juga ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Kekurangannya ini sulit dibentuk karena dari beberapa perusahaan melakukan konsolidasi justru tidak akan mudah ya. Jadi banyak hambatan, kendala, oleh karenanya sulit untuk dibentuk. Tidak semudah seperti membalikan telapak tangan lah ya. Jadi butuh proses, butuh waktu, jadi sulit untuk dibentuk. Kemudian biayanya sangat besar. Nah, untuk melakukan konsolidasi juga ini terkait dengan biaya. Kemudian bisa jadi dengan melakukan konsolidasi ini tidak efisien dan tidak fleksibel karena seperti sebelumnya ini juga memberikan contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan restrukturisasi ada yang tercapai, ada yang tidak. Yang tercapai berarti ya sudah efisien dan fleksibel. Tapi kalau tujuan awalnya tidak tercapai setelah dilaksanakan, maka ya tidak efisien dan juga tidak fleksibel ya. Kita lihat selanjutnya, ini perbedaan merger dan konsolidasi. Nah, dalam merger ini, untuk merger ini, status badan hukum yang dipertahankan itu adalah perusahaan yang menerima penggabungan, jadi bukan perusahaan baru. Sedangkan untuk status badan hukum perusahaan yang bergabung ini akan dibubarkan. Kemudian dalam konsolidasi untuk status badan hukum perusahaan yang meleburkan diri, ini menjadi bubar dan membentuk badan hukum perusahaan yang benar-benar baru. Itu perbedaan, sebagian kecil perbedaan dari merger dan konsolidasi. Nah, untuk konsolidasi kita lihat di layar ini ilustrasi untuk konsolidasi digambarkan ya. Dari contoh ini kurang lebih perusahaan yang digabung ya ditinggal atau dibubarkan karena aset-aset pada perusahaan yang dikonsolidasi ini digabung dengan yang lebih besar lagi.
Nah, untuk konsolidasi ini sudah tidak asing ya, Smartfren dan Baterai Telkom, di mana ini merupakan contoh dari konsolidasi. Ya, konsolidasi di mana Smartfren dengan Baterai Telkom ini mengambil alih aset frekuensi dan power baterai sebagai penyedia jaringan. Nah, dari konsolidasi tersebut ini mencapai konsolidasi yang spirit dan berhasil. Nah, untuk contoh lainnya ini juga ada Mandiri ya. Mandiri konvensional ini salah satu bentuk dari konsolidasi. Nah, untuk akuisisi ini adalah sebagai alternatif strategi pengembangan dimensi usaha perusahaan, di mana untuk akuisisi ini kita lihat bahwa secara sederhana ini dapat diartikan sebagai pengambil alihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali akuisisi. Nah, di sini berarti bahasa lainnya adalah take over ya. Jadi perusahaan mengambil alih kontrol atas modal ya untuk perusahaan lain. Nah, akuisisi berdasarkan hukum kita lihat di sini berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Di sini menetapkan di ayat 1 pengambil alihan perseroan ini dapat dilakukan oleh badan hukum oleh perseorangan. Ayat 2, pengambil alihan ini dapat dilakukan melalui pengambil alihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Kemudian pelaksanaan dari pengambil alihan itu harus dilakukan dengan membuat rancangan pengambil alihan yang disusun oleh direksi perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih. Ini berdasarkan pasal 103 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Nah, untuk bentuk-bentuk akuisisi kita lihat di sini ada untuk ini ada akuisisi vertikal, horizontal, dan konglomerat. Kalau kita lihat untuk horizontal ini akuisisi yang dilakukan oleh badan usaha yang masih berkecimpung dalam bidang bisnis yang sama. Sedangkan kalau vertikal ini badan usahanya itu bergerak di bidang industri atas atau bawah, mungkin sebaliknya hulu dan hilir atau sebaliknya. Kemudian kalau konglomerat, kata kuncinya ini akuisisinya itu apa ya, tidak memiliki bidang bisnis yang sama atau tidak saling berkaitan. Jadi didorong motivasi untuk memperbesar kerajaan bisnis konglomerat tersebut. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, kalau itu masuk ke akuisisi, masuk ke bentuk mana, horizontal kah, vertikal kah, konglomerat kah. Jadi diperhatikan kata kunci yang ada di masing-masing penjelasan ini. Nah, ini untuk proses akuisisi. Akuisisi ini dimulai dari penetapan harga tawaran, kemudian juga harus dipersiapkan kaitannya dengan pengungkapan sumber-sumber finansialnya itu dari mana, kemudian membuat persetujuan, melakukan studi komprehensif mengenai perusahaan yang diakuisisi, menyiapkan kontrak persetujuan itu harus dipersiapkan, dan adanya realisasi pengalihan aktiva dan juga pembayaran-pembayaran. Nah, untuk selanjutnya di sini juga kita akan mempelajari untuk kelanjutan dari proses akuisisi, di mana harus dipersiapkan mengenai penentuan sasaran akuisisi, identifikasi calon perusahaan, kemudian membatasi jumlah calon perusahaan, menghubungi pihak perusahaan yang bersangkutan, dibuat evaluasi mengenai studi kelayakan akuisisi, dan juga menghubungi pihak perusahaan yang bersangkutan. Sebentar ya. Oke, untuk selanjutnya di sini juga kita akan mempelajari tipe-tipe akuisisi, ada finansial dan strategis. Nah, untuk finansial ini akuisisinya dilakukan dengan dorongan motif mencari keuntungan finansial dalam jangka pendek. Jadi perusahaan ini mengakuisisi dengan target harga murah karena berharap mendapatkan keuntungan dari perusahaan target. Kemudian kalau kita lihat dari tipe akuisisi yang strategis, ini lebih mendasarkan pada jangka panjang. Ya, jadi dilakukan untuk meningkatkan sinergi perusahaan menguasai bahan baku untuk meningkatkan produktivitas dan juga untuk meningkatkan efisiensi usaha. Nah, ini salah satu contoh dari akuisisi.
Nah, pasti tidak asing bagi kalian ini ada Excel dan Axis, di mana perusahaan Excel ini memperoleh seluruh persetujuan dari Axis dengan cara akuisisi saham Axis sepenuhnya pada Excel. Dan hasilnya, Excel ini resmi memperoleh pemegang saham dari Axis. Kemudian di sini juga ada akuisisi, contohnya ini adalah Microsoft dan Nokia. Nah, ini kalian harus bisa membedakan ya. Ini masuknya ke bentuk mana, vertikal, horizontal, atau konglomerat. Oke, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada minggu ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Untuk selanjutnya nanti kita akan pelajari bahasan terkait dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.